Hari ini, saya mengajak Anda untuk membuka hati pada sesuatu yang sering kita abaikan, rasa syukur yang sejati. Di tengah kesibukan sehari-hari, mudah bagi kita untuk fokus pada kesulitan, tugas, dan berita buruk. Tapi hari ini, mari kita mengubah fokus itu. Mari kita melihat apa yang benar-benar penting, berkat tak terhitung yang kita miliki untuk disyukuri. Bersyukur bukan hanya tindakan sopan santun, itu adalah perbuatan rohani yang kuat yang mengubah cara kita memandang hidup dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Rasa syukur menghubungkan kita dengan Sang Pencipta, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri, dan memperkuat kita di saat suka dan duka. Ketika kita melihat hidup dengan rasa syukur, kita dapat melihat keajaiban yang tersembunyi dalam hal-hal sederhana, matahari terbit, nafas yang kita hirup, sentuhan kasih seseorang, makanan di meja, waktu tenang. Mari mulai renungan ini dengan mengucap syukur untuk hadiah terbesar yang kita miliki, anugerah kehidupan. Setiap detak jantung, setiap nafas adalah tanda bahwa kita masih di sini dengan tujuan ilahi. Mazmur 139:14 berkata, "Aku memuji Engkau karena aku dibuat dengan cara yang sangat ajaib. Perbuatan-perbuatan MU sungguh ajaib." Ya, hidup Anda berharga, unik, dan penuh makna meskipun terkadang Anda tidak dapat melihatnya. Jika hari ini Anda membaca pesan ini, itu berarti Tuhan masih memiliki rencana indah untuk Anda. Hidup adalah hadiah yang dipercayakan kepada kita, dan kita harus menjalani dengan tujuan, harapan, dan iman. Apakah Anda juga mengakui hidup sebagai sebuah keajaiban? Tulis, "Saya bersyukur atas hidup ini," di komentar. Selain anugerah hidup, kita harus sangat bersyukur atas sesuatu yang kita bawa di dalam diri kita, tapi seringkali tidak kita hargai, akal dan hati yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan keduanya, kita mampu berpikir, merasakan, mencipta, belajar, dan mengasihi. Akal manusia adalah salah satu karya terbesar Tuhan. Melalui akal, kita memahami dunia sekitar, merenungkan pilihan kita, dan mencari hikmat. Tuhan memberikan kemampuan ini bukan tanpa alasan. Dia ingin kita menggunakan pikiran kita untuk mengenal Dia lebih baik, mengasihi sesama, dan membangun hidup yang berlandaskan prinsip abadi. Dan hati, itu adalah tempat emosi, di mana cinta, belas kasih, harapan, dan iman tinggal. Hati merasakan sentuhan Roh Kudus, merasakan keindahan hidup, dan menghubungkan kita pada yang sejati. Dengan hati, kita menangis di hadapan Tuhan, memaafkan, merayakan, dan berdoa. Kita juga tidak boleh melupakan tubuh yang kita miliki. Tubuh lebih dari sekadar daging dan tulang, itu ciptaan ilahi, dibuat dengan tujuan. Dalam 1 Korintus 6:19-20 tertulis, "Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu terima dari Allah? Kamu bukan milikmu sendiri, kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jika kita memiliki akal, hati, dan tubuh, kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk hidup penuh, melayani dengan kasih, dan memuliakan Tuhan dalam setiap tindakan. Apakah kamu menghargai semua yang Tuhan tempatkan dalam dirimu? Tulislah di komentar, "Tuhan, pakailah hidupku untuk kemuliaan MU." Alasan mendalam lain untuk kita bersyukur adalah penyediaan Tuhan setiap hari. Seringkali kita melewatkan makanan, kenyamanan di rumah, atau pakaian yang kita miliki tanpa menyadari betapa semua itu merupakan bukti kasih Tuhan yang setia. Makanan di meja kita walau sederhana adalah tanda kesetiaan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang sama yang memberi manna kepada bangsa Israel di padang gurun, Keluaran 16, dan Dia juga yang memenuhi kebutuhan kita hari ini. Setiap kali kita makan, kita mengalami kebaikan Tuhan, meski terkadang tidak kita sadari. Rumah kita, besar atau kecil, lebih dari sekadar bangunan fisik, ia adalah tempat perlindungan, cinta, dan ketenangan, hadiah dari Tuhan yang menjaga kita. Sama seperti Dia melindungi Nuh dan keluarganya dalam bahtera, Kejadian 6:9, Dia juga menjaga rumah kita, menyelamatkan kita dari bahaya, dan mengelilingi kita dengan damai. Bahkan saat-saat hening dan rutinitas yang tampak biasa pun adalah berkat. Tempat tidur yang kita miliki untuk beristirahat, air bersih yang kita minum, kesempatan untuk bangun di pagi hari, semua itu adalah bukti perhatian Tuhan. Dan jangan lupa, Dia juga memberi kita makanan rohani melalui firman-Nya, doa, dan kehadiran Roh Kudus yang menghibur, mengajar, dan menguatkan. Masalahnya, seringkali kita baru sadar akan penyediaan itu ketika kekurangan. Namun hari ini,
Tuhan mengundang kita untuk mengenali apa yang kita miliki dan melihat kelimpahan yang sudah Dia berikan. Apakah kamu melihat tangan Tuhan dalam hal-hal kecil? Tulis di komentar, "Terima kasih, Tuhan, telah menjagaku." Sekarang, mari kita lihat sesuatu yang sering terlewatkan, orang-orang yang berjalan bersama kita. Setiap orang dalam hidup kita, keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang asing adalah alat yang digunakan Tuhan untuk mengajar, mendukung, menegur, dan mengasihi kita. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan menempatkan orang-orang dalam perjalanan hidup kita dengan tujuan tertentu. Kadang mereka menghibur, kadang mereka menantang dan memaksa kita bertumbuh. Ada persahabatan yang menyembuhkan, kata-kata yang mengubah, bahkan pertemuan singkat yang meninggalkan bekas seumur hidup. Semua itu adalah perawatan ilahi. Amsal 27:17 mengajarkan, "Besi menajamkan besi, dan manusia menajamkan sesamanya." Artinya hubungan antar manusia adalah sarana untuk pertumbuhan rohani. Melalui hubungan itu, kita belajar memaafkan, bersabar, dan rendah hati. Kita belajar bahwa mengasihi lebih dari sekadar kata-kata itu adalah tindakan, pengorbanan, dan ketekunan. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka yang menegur dengan kasih, yang mendorong kita kembali ke jalan ketika kita tersesat. Mereka seringkali adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita saat kita ragu atau lemah. Bahkan orang-orang yang sulit sekalipun punya peran. Mereka memperlihatkan kelemahan kita dan menantang kita untuk mempraktikkan kasih sejati, kasih yang mengasihi meski sulit, yang memaafkan, dan yang berdoa bagi mereka yang menyakiti. Semoga kita dapat mengenali nilai hubungan manusia dan berterima kasih untuk setiap jiwa yang melewati jalan kita. Sudahkah kamu bersyukur hari ini untuk seseorang yang spesial dalam hidupmu? Tulis di komentar, "Tuhan, berkati orang-orang yang Kau tempatkan di hidupku." Bersyukur juga berarti mengakui karunia, bakat, dan kesempatan yang Tuhan berikan setiap hari. Mungkin kamu belum pernah berpikir tentang hal ini, tapi apa yang kamu bisa lakukan, apa yang kamu sukai, dan bahkan mimpi yang kamu miliki, semua itu bisa jadi cerminan dari rencana Tuhan dalam hidupmu. Banyak orang menunggu mujizat besar, tetapi lupa bahwa Tuhan telah menempatkan alat berharga di dalam diri kita. Setiap kemampuan, ide, dan gairah yang membara dalam hati adalah untuk dipakai memuliakan Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil jika dilakukan dengan kasih dan diserahkan kepada Tuhan. Dalam Roma 12:6-8, kita diingatkan, kita mempunyai karunia yang berbeda sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Artinya, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kita semua memiliki sesuatu yang unik untuk memberkati sesama. Baik itu karunia mengajar, melayani, menasihati, mencipta, memimpin, atau menghibur, semua berasal dari Tuhan dan harus dipelihara dengan rasa syukur. Kegiatan sehari-hari kita juga merupakan berkat, pekerjaan yang kita miliki, meskipun sulit, waktu luang yang bisa kita nikmati, kesempatan belajar hal baru, bertumbuh, dan bermimpi. Semua itu adalah hadiah dari Tuhan. Bahkan apa yang terlihat biasa pun bisa menjadi luar biasa bila kita bersyukur. Sudahkah kamu mengenali karunia dalam dirimu? Atau kamu menyembunyikan sesuatu yang Tuhan ingin pakai? Semoga hari ini kamu bisa melihat dirimu bukan hanya sebagai orang biasa, tapi sebagai wadah penuh kemungkinan di tangan Sang Pencipta. Tuliskan di komentar, "Tuhan, ini aku." Pakailah karunia yang Kau berikan untuk kemuliaan MU. Sudahkah kamu menghitung berkatmu hari ini? Kadang kita pikir rasa syukur hanya untuk mujizat besar, kesembuhan, pintu yang terbuka, atau jawaban doa yang jelas. Namun sebenarnya, Tuhan juga menyatakan dirinya lewat hal-hal kecil, lewat detail sehari-hari dan tindakan sederhana di sekitar kita. Bangun pagi lagi adalah sebuah mujizat. Bisa melihat, berjalan, berpikir, dan bernapas dengan bebas, semua itu adalah kasih karunia. Segelas air saat kita haus, pesan dari orang tercinta, senja di sore hari, saat damai di tengah kesibukan. Itulah berkat harian yang tiap-tiapnya menunjukkan tanda cinta Tuhan. Ratapan 3:23 berkata, "Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan MU." Artinya, setiap pagi, Tuhan sudah menyiapkan rahmat baru untuk menemani kita. Jadi, kita tidak pernah sendirian saat membuka mata. Masalahnya, kita sering terbiasa dengan rutinitas sampai tidak menyadari mujizat yang ada di dalamnya. Tapi hari ini, Tuhan mengajak kita membuka mata rohani, melihat keajaiban di dalam hal yang biasa,
dan mengakui tangan Tuhan di balik semua itu. Rasa syukur membuka mata kita. Semakin sering kita bersyukur, semakin kita sadari betapa kita sudah diberkati. Tulis di komentar sekarang, "Terima kasih, Tuhan, atas segala hal." Dari segala berkat yang kita terima dalam hidup, tak satu pun lebih besar daripada kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih ini adalah dasar iman kita, jangkar harapan kita, dan cahaya yang menerangi bahkan hari tergelap. Yohanes 3:16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat ini mengingatkan kita akan sesuatu yang dalam. Kasih Allah itu penuh pengorbanan, tanpa syarat, dan kekal. Yesus datang ke dunia, hidup di tengah kita, menderita, mati, dan bangkit kembali semua karena kasih. Untukmu, untukku, agar kita bisa berdamai dengan Bapa dan mengalami hidup yang penuh, di dunia dan selama-lamanya. Kasih ini tidak tergantung pada apa yang kita lakukan atau tidak lakukan. Kasih ini tidak berkurang saat kita gagal, atau bertambah saat kita benar. Kasih itu ada murni, tetap, sempurna, dan tersedia bagi siapa saja yang membuka hati. Berapa kali kamu merasa tak layak dicintai? Berapa kali kamu berpikir Tuhan melupakanmu? Salib adalah jawaban atas semua keraguan itu. Ia berseru, "Kamu dicintai." Tak peduli masa lalu, kesalahan, atau kegagalanmu, kasih Allah lebih besar. Hari ini, berhentilah sejenak dan renungkan. Apakah kamu sudah menerima kasih ini? Sudahkah kamu membiarkannya mengubah hidupmu? Jika kamu mengenal kasih Yesus, tulis di komentar, "Terima kasih, Yesus, atas kasih MU yang kekal." Mudah untuk bersyukur saat segala sesuatu berjalan lancar. Tapi kedewasaan rohani sejati adalah saat kita bisa mengucap, "Terima kasih," bahkan untuk kesulitan. Ini mungkin terdengar bertentangan, tapi di mata Tuhan, tantangan adalah alat untuk membentuk kita. Yakobus 1:2-4 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Kesulitan menempa kita, membawa kita keluar dari zona nyaman, membuat kita bergantung pada Tuhan, dan mendekatkan kita padanya. Di tengah badai, kita berdoa lebih sungguh-sungguh, mendengar suara Roh Kudus, dan mencari penghiburan janjinya. Mungkin kamu sedang menghadapi masa sulit sekarang. Bisa kehilangan, keraguan, sakit, atau kelelahan jiwa. Ketahuilah, Tuhan menyertaimu di setiap proses itu. Dia tidak membuang-buang air mata kita. Setiap tangisan didengar, setiap jeritan diperhatikan, dan setiap kesulitan ada maksudnya walau belum kamu mengerti. Bersyukur dalam kesulitan bukan berarti menolak rasa sakit, tapi mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala keadaan. Dia tetap memegang kendali, walau segalanya tampak runtuh. Jika kamu sedang di padang gurun kehidupan, ingatlah, manalah turun di padang gurun, tiang api menuntun di malam gelap, dan mujizat lahir di tempat yang mustahil. Jika kamu percaya Tuhan menyertaimu bahkan dalam kesulitan, tulislah di komentar, "Tuhan, aku percaya kepada MU di tengah kesulitan." Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk menikmati keindahan di sekitar? Tuhan sering berbicara kepada kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga melalui ciptaannya. Dunia yang Dia ciptakan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi surat cinta terbuka yang tertulis di setiap detail alam. Mazmur 19:1 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Artinya, alam semesta adalah pujian yang tak henti-hentinya untuk Sang Pencipta. Kilauan bintang, tarian daun tertiup angin, kicauan burung di pagi hari semua menunjukkan bahwa Tuhan hadir dan aktif bekerja. Alam mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah sumber ketertiban, keindahan, dan kelimpahan. Setiap bunga yang mekar, pohon yang berbuah, dan lautan yang bergelora mengikuti rencana yang sempurna. Jika Dia menjaga bunga dan burung, tentu Dia juga menjaga kita, ciptaannya yang paling istimewa. Melihat ciptaan mengingatkan kita untuk melambat, menarik napas dalam, dan melepaskan kendali karena bukan semuanya bergantung pada kita. Matahari terbit bukan hasil usaha kita, hujan turun tanpa perintah kita, dan dunia berputar karena tangan Tuhan menopang semuanya.
Ketika kita membuka hati untuk melihat dunia dengan penuh rasa syukur, kita menyadari bahwa hadirnya Tuhan ada di mana-mana. Kita hanya perlu membuka mata dan hati. Jika kamu pernah merasakan kehadiran Tuhan lewat keindahan alam, tulislah di komentar, ciptaan MU tunjukkan kuasa MU, Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita bertemu dengan orang-orang yang menjadi penopang dan sumber inspirasi, teman, mentor, keluarga yang menguatkan, membimbing, dan memberi hikmat. Mereka adalah perwujudan kasih Tuhan di dunia ini. Melalui mereka, kita menerima dorongan, penghiburan, dan arahan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 27:17. Besi menajamkan besi, dan manusia menajamkan sesamanya. Persahabatan sejati adalah anugerah dari Allah. Orang-orang yang tulus mencintai dan mendukung kita adalah berkat luar biasa yang membuat kita bertumbuh secara rohani dan pribadi. Mereka juga menjadi contoh kasih dan kemurahan hati Tuhan. Melalui mereka, kita belajar untuk memaafkan, bersabar, dan mengasihi tanpa syarat. Jangan lupa juga bahwa mereka yang mengoreksi kita dengan kasih adalah suara Tuhan yang menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Bahkan orang yang sulit sekalipun punya peran, mereka menguji kesabaran dan mengajar kita untuk mengasihi tanpa batas. Hari ini, marilah kita mengucap syukur atas orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai berkat dan penolong. Jika kamu memiliki seseorang yang menjadi berkat dalam hidupmu, tulislah di komentar, Tuhan, terima kasih atas orang-orang yang Kau kirim dalam hidupku. Salah satu anugerah terbesar dari Tuhan adalah kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Kebebasan ini bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab yang memungkinkan kita bertumbuh dan membuat keputusan yang membentuk masa depan kita. Dalam Yosua 24:15, kita mendengar pernyataan kuat. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan berbakti, tetapi aku dan seisi rumahku akan berbakti kepada Tuhan. Pilihan ini adalah keputusan harian yang membutuhkan keberanian, iman, dan komitmen. Tuhan memberikan kehendak bebas agar kita mencintainya dengan tulus, bukan karena paksaan. Kebebasan juga memberi kita kesempatan belajar dari kesalahan, memaafkan, dan memulai lagi. Ini adalah undangan terus-menerus untuk menjadi mitra Tuhan dalam membangun kehidupan yang memuliakan namanya. Namun, kebebasan sejati baru terwujud bila kita hidup sesuai firman dan bimbingan Roh Kudus. Tanpa itu, kebebasan bisa menyesatkan menjadi egoisme dan penyimpangan. Sudahkah kamu memilih hari ini untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Kebebasan yang Tuhan beri adalah harta berharga. Mari kita gunakan untuk menyebarkan kasih, keadilan, dan damai. Tulislah di komentar, aku memilih melayani Tuhan setiap hari. Dalam perjalanan hidup, kita pasti pernah melakukan kesalahan, jatuh, dan mengalami kelemahan. Namun, kasih karunia Tuhan yang luar biasalah yang menopang kita, mengampuni kita, dan memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Dalam Roma 5:3-4 tertulis, sabar dalam penderitaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa meskipun menghadapi kesulitan, ada proses ilahi yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang dan penuh harapan. Kasih karunia Tuhan memungkinkan kita berdiri kembali, membersihkan kesalahan kita, dan memulai kembali dengan semangat baru. Kasih karunia juga memberi inspirasi agar kita terus maju, memaafkan orang yang menyakiti, dan mengasihi bahkan ketika sulit. Selain itu, memaafkan adalah tindakan pembebasan bagi yang memberi dan yang menerima. Ini membawa damai dalam hati dan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kebaikan dari orang asing dan dukungan dari orang di sekitar kita juga merupakan manifestasi kasih karunia Tuhan yang bekerja melalui sesama. Hari ini, renungkanlah, apakah kamu sudah membiarkan kasih karunia Tuhan mengubah hidupmu? Apakah kamu hidup dalam pengampunan dan cinta yang diberikan oleh-Nya? Jika kamu merasakan kuasa kasih karunia Tuhan, tulis di komentar, kasih karunia MU menopang dan membimbingku. Akhirnya, marilah kita bersyukur atas perjalanan hidup ini, sebuah perjalanan yang penuh pelajaran, cinta, dan kehadiran Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Setiap langkah yang kita ambil dipandu oleh tangan Bapa yang setia, yang selalu menyertai meskipun kita terjatuh. Kita diberi kehormatan dan tanggung jawab untuk menjadi terang di dunia ini, membawa kasih, iman, dan harapan kepada sesama. Kita dipanggil menjadi tangan dan kaki Tuhan di bumi ini, menyebarkan firman-Nya, damai-Nya, dan keadilan-Nya kemanapun kita pergi. Saat kita berdoa bersama sekarang, mari kita perbaharui komitmen kita kepada Tuhan, menyerahkan segala ketakutan, impian,
dan masa depan kita ke dalam tangan-Nya. Semoga kita selalu melihat diri kita berharga di mata Tuhan dan hidup untuk memuliakan nama-Nya dalam setiap tindakan. Firman Tuhan memberi jaminan bahwa rahmat-Nya baru setiap pagi dan melalui Yesus Kristus kita memiliki janji hidup kekal. Biarlah kepastian ini memenuhi hati kita dengan keberanian dan sukacita. Mari berjalan bersama dengan hati penuh syukur, mengenali setiap berkat sebagai bukti kasih dan anugerah Tuhan yang tak berkesudahan, serta membagikan terang itu dimanapun kita berada. Jika doa ini menyentuh hatimu, tulislah, amin, atau bagikan pemikiranmu di komentar. Tuhan memberkati harimu.